Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunika Rostanda dengan NIM 220530066 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sejahtera semua. Nah, selamat datang di video pembahasan saya, yaitu materi yang akan kita pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu topik yang begitu mendasar, yaitu kepemimpinan dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri yang sudah memberikan video pembelajaran, dan di sini saya juga beberapa menambahkan dari sumber-sumber lain saya dapat untuk merangkum materi yang sudah disampaikan dan dari sumber lain. Kita masuk kepada materi. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan bukanlah sekedar posisi atau jabatan. Dalam konteks dunia pendidikan, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggerakkan semua sumber daya sekolah agar pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mari kita mulai dengan pengertian kepemimpinan itu sendiri. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam dunia pendidikan, hal ini berarti kepala sekolah, pengawas, ataupun pemimpin pendidikan lainnya harus saling mendorong guru, staf, dan peserta didik untuk berkembang secara optimal. Kita lihat dalam sudut pandang yang berbeda. Dalam teori-teori kepemimpinan, kita mengenal berbagai pendekatan. Misalnya teori sifat yang menekankan bahwa pemimpin itu lahir dari karakteristik yang dimiliki seorang personal atau orang tertentu. Namun, teori ini sudah lama ditinggalkan. Kini kita lebih banyak menggunakan teori perilaku dan teori situasional. Artinya bahwasanya kepemimpinan itu bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dan situasi, karakter bawahnya, dan kebutuhan organisasi dalam dunia pendidikan maupun instansi-instansi pemerintah. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan yang dikenal dalam pendidikan. Yang pertama yaitu gaya otoriter. Gaya ini cocok ditanamkan dalam situasi darurat, tapi kurang mendukung kreativitas. Selanjutnya yaitu gaya demokratis. Gaya ini mendorong partisipasi dan dialog seorang pemimpin yang cocok untuk kondisi-kondisi sekolah yang normal dan sehat. Dan selanjutnya yaitu gaya laissez atau faire. Gaya ini memberikan kebebasan penuh, tetapi arah kerjanya itu tidak bisa dan tidak jelas jika tidak terkontrol dan direncanakan dengan baik, yang nantinya akan mengakibatkan kepemimpinan itu menjadi buruk. Nah, seorang pemimpin atau sebagai calon pemimpin, kita harus bisa memilih atau mengkombinasikan gaya-gaya tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah kita nantinya. Sekarang mari kita coba kaitkan antara kepemimpinan dengan supervisi pendidikan. Perlu kita ketahui, supervisi atau yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, supervisi bukanlah mencari kesalahan-kesalahan guru, tetapi supervisi ini adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru secara terus-menerus untuk meningkatkan dalam kinerja mengajar. Pemimpin yang baik dalam supervisi akan memfasilitasi tentunya guru agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan profesinya dan di bidangnya. Supervisor ini hadir sebagai coach, bukan sebagai inspektur yang mencari-cari kesalahan-kesalahan guru. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor?
Kepala sekolah sebagai pemimpin supervisi memiliki peran ganda. Yang pertama sebagai administrator yang mengatur sistem, dan yang kedua sebagai supervisor pembinaan sumber daya manusia. Nah, itulah mengapa kepemimpinan itu bertransformasi menjadi sangat relevan. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan mengajak semua warga sekolah maupun masyarakat luar untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Mari kita bahas lebih lanjut atau kita diskusikan mengenai kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan itu bukan soal mengatur atau memerintah, melainkan soal menginspirasi dan mengarahkan seluruh komponen pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus menjadi contoh dan memiliki visi yang jelas serta mampu menggerakkan guru, staf, dan peserta didik. Nah, dari sudut yang pandang yang lain, kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan dalam administrasi pendidikan. Administrasi bukan hanya berkutat pada hal-hal seperti pengelolaan sarana dan prasarana saja, tetapi juga menyangkut peran kepemimpinan yang sangat krusial. Lalu bagaimana hubungan antara kepemimpinan dengan supervisi pendidikan atau supervisor? Supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembinaan terhadap guru. Pemimpin pendidikan, baik kepala sekolah maupun pengawas, itu memiliki peran utama dalam proses supervisi. Mereka harus mampu melakukan supervisi yang bersifat membina, bukan hanya menilai. Nah, pendekatan kepemimpinan transformasional ini sangat cocok digunakan dalam hal ini, karena nantinya fokusnya ini pada pengembangan secara individu dan secara bersama. Kita lihat dari sudut pandang yang lain juga, kepemimpinan yang baik dalam supervisi itu tidak hanya memperhatikan aspek kognitif guru, tetapi juga mendukung secara emosional dan profesional guru itu sendiri. Misalnya, dengan memberikan umpan balik yang membangun dan memfasilitasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kita sendiri nantinya sebagai calon guru atau calon pendidik. Nah, apakah ada tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kepemimpinan ini sendiri dalam administrasi dan supervisi pendidikan? Tentu ada. Salah satu tantangan utamanya yaitu resistansi terhadap perubahan, terutama di kalangan guru yang sudah lama mengajar. Selain itu juga terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, beban administrasi yang sangat tinggi, serta kurangnya pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah menjadi kendala yang begitu umum. Dan jangan lupa pula kita tinggalkan atau kita lupakan pentingnya etika dalam kepemimpinan. Etika itu sangat diperlukan dalam segala aspek. Pemimpin harus bisa menjadi atau menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, keputusan yang diambil ini tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan lingkungan sekolah, baik internal maupun eksternal. Dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan dalam administrasi dan supervisi pendidikan adalah pilar utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dan pemimpin itu harus bisa menjadi agen perubahan, pembinaan profesional, sekaligus pengelola organisasi pendidikan yang efektif dan efisien.
Demikian pembahasan kita mengenai kepemimpinan dan administrasi supervisi pendidikan. Semoga penjelasan yang sudah paparkan ini dapat menambah wawasan-wawasan rekan-rekan sekalian dan memotivasi kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, atau kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya juga minta maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.